Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran kita kali ini? Ya, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi matematika yang ada di bab 4. Nah, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai ya. Di bab 4 ini, nah untuk mengawali semester 2 ini kita masuk di bab 4. Bab 4 itu babnya yaitu tentang bangun datar. Apa sih yang dimaksud dengan bangun datar? Bangun datar itu adalah bangun atau benda dengan bentuk ini, benda datar. Nah, dengan berbagai bentuk ya, dimaksud dengan benda datar itu seperti apa? Nah, ini ada segi banyak. Nah, mulai dari segi banyak yang beraturan dan segi banyak yang tidak beraturan. Nah, yang akan kita pelajari nanti adalah tentang keliling dan luas dari persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, kalau persegi, persegi panjang, segitiga ini pasti semuanya sudah tahu kira-kira bentuknya yang bagaimana. Nah, kemudian selain itu, kita juga akan mempelajari hubungan antar garis, yaitu sejajar, berpotongan, dan berhimpit. Kira-kira yang bagaimana itu? Oke, untuk yang pertama kita langsung mulai di halaman 95. Nah, sebutkan benda-benda di sekitarmu yang berbentuk segitiga dan persegi panjang. Nah, ini pasti semuanya sudah tahu di sekitar kita itu banyak, mulai dari meja, buku, kemudian apalagi ya? Lemari itu punya bentuk segi empat atau persegi panjang. Nah, untuk yang segitiga itu seperti biasanya kalau ada mobil yang berhenti, nah itu ada segitiga warna merah yang disebut dengan segitiga pengaman di situ. Oke, biasanya kalau mobil mogok diberi itu. Nah, oke, kita langsung saja segi banyak. Nah, mengenal bentuk segi banyak. Nah, kalau ketika kalian di kelas 3 kemarin, kamu sudah mengenal bangun datar segi banyak. Nah, ini seperti apa saja kemarin pasti semuanya masih ingat. Ini segi banyak itu ada segi 3, segi 4, segi 5, 6, 7, 8, dan lain sebagainya. Itu juga ada yang bentuknya bermacam-macam, mulai yang berbentuk, nah, seperti ini. Bisa kita lihat ada ini segi 4, ada segitiga, dan ini ada segi 4 juga meskipun dia apa ya, tidak sama antar sisi-sisinya. Gambar yang kamu buat tadi disebut dengan kurva. Gambar-gambar yang mungkin kamu buat adalah seperti berikut. Nah, bisa kita lihat A dan B adalah kurva tertutup. Kurva tidak tertutup. Nah, kenapa kok ini disebut kurva tidak tertutup? Karena ini ujung garisnya masih ada di luar. Nah, A dan B ini. Kan dia tidak bertemu. Ada pun C, D, E, F adalah kurva tertutup. Gambar C disebut dengan kurva tertutup tidak sederhana karena terdapat titik potong P. Nah, gambar C ini disebut kurva tertutup tidak sederhana. Jadi dia tidak tidak ada sudutnya, ada tapi tidak teratur seperti yang lain, dan dia ada garis A dan B-nya tuh bertemunya di ini, tidak di ujung. Nah, sedangkan gambar DEF disebut dengan kurva tertutup sederhana karena tidak ada titik potongnya. Oh ya, jadi titik potong itu adalah yang di tengah-tengah ini, yang P. Nah, P ini adalah titik potongnya, sedangkan DEF ini tidak ada titik potongnya antara A dan B-nya di tengah. Segi banyak adalah suatu kurva tertutup yang dibatasi oleh ruas-ruas garis. Ruas-ruas garis itu disebut dengan sisi. Nah, ini bisa kita lihat di gambar 4.2 yang bawah ini. Ini ada gambar A. Nah, bangun A. A ini ternyata terdiri dari 3 bangun. Ada segitiga di bawah di sebelah kirinya, lalu ada segi 4 di tengah dan segitiga lagi di sebelah kanannya. Nah, ketika digabungkan, maka membentuk ini gabungan ini yang ada di sebelah kanan.
Gambar 4.2 merupakan gambar dari sebuah persegi dan dua buah segitiga. Apabila digabungkan maka menjadi sebuah segi banyak seperti gambar. Oke, coba kita lihat ini awalnya ada segitiga, dan menjadi apa ini? Menjadi sebuah segi banyak. Punya sudut berapa ini? Bisa kita lihat 1, 2, 3, 4. Nah, ada 5 sudutnya, segi banyak dengan 5 sudut. Oke, ketika ini digabungkan. Nah, sekarang coba kita lakukan. Nah, setelah ini silakan kalian lakukan, gambarkan masing-masing dua contoh kurva tertutup sederhana dan kurva tertutup tidak sederhana. Nah, kurva tertutup yang sederhana tadi bagaimana bentuknya kira-kira? Yaitu yang tidak ada perpotongannya. Nah, seperti ini. Ini termasuk kurva tertutup sederhana. Nah, ini juga kurva tertutup sederhana. Ini juga kurva tertutup sederhana. Kalau yang tidak sederhana bisa seperti ini. Nah, ini tidak sederhana. Atau mungkin yang tidak sederhana bisa seperti ini. Nah, ini tidak sederhana dan lain sebagainya. Kemudian perhatikan gambar berikut dan beri keterangan termasuk segi berapa gambar bangun datar tersebut. Oke, untuk menentukan segi itu berarti harus menentukan apa? Sudutnya. Nah, berarti kita harus menghitung sudutnya. Silahkan dihitung ini kira-kira sudutnya ada berapa dari gambar A, B, C, dan yang terakhir gambarlah bangun segi banyak berikut, segi 5, segi 4, 5, 6, 8, dan 10. Oke, Pak Wisnu yakin semuanya di sini tidak akan ada yang kesulitan untuk mengerjakan apa yang ada di Mari Berlatih 1 ini, yang ada di halaman berapa ini? 97 dan 98. Silakan setelah ini dikerjakan dengan baik, dikerjakan semaksimal mungkin, dan jangan lupa tuliskan nama dan nomor absen di kolom komentar untuk Pak Wisnu bisa mengabsen kalian. Oke, sekian yang Pak Wisnu bisa sampaikan di kesempatan kita kali ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Pak Wisnu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dadah.